Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam kuliah e-learning farmakoterapi 3 hari ini bersama saya Santi Purnasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit pernafasan lainnya yang juga menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan kematian, yaitu penyakit paru obstruktif kronis yang nantinya akan saya singkat menjadi PPOK. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan Student Center Active Learning dengan metode Case-Based Discussion. Sebelumnya, saya akan memberikan materi pengantar untuk penyakit ini. Setelah itu, akan diberikan daftar pertanyaan dan juga studi kasus PPOK untuk memperdalam materi. Secara definisi, untuk PPOK dikarakterisasi melalui pembatasan aliran udara progresif yang tidak sepenuhnya reversibel. Yang termasuk dalam kategori PPOK adalah bronkitis kronis dan juga emfisema. Untuk bronkitis kronis, adanya sekresi berlendir, berlebih dan juga bersifat kronis atau berulang, disertai adanya batuk yang terjadi hampir setiap hari selama setidaknya 3 bulan dalam setahun, selama setidaknya 2 tahun berturut-turut. Emfisema adalah pembesaran rongga udara bagian distal sampai bronchiolus terminal yang permanen, abnormal, serta disertai dengan kerusakan dindingnya tanpa fibrosis. Prevalensi dari PPOK berdasarkan studi prevalensi PPOK tahun 2016 ditemukan sekitar 251 juta kasus secara global, dan estimasi secara global tahun 2017 terdapat 3,17 juta kematian yang disebabkan oleh PPOK. Prevalensi di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2013 adalah 3,7% atau sekitar 9,2 juta penduduk. Penyebab utama PPOK adalah paparan asap rokok, baik itu perokok aktif maupun juga perokok pasif. Dan PPOK dapat dicegah dengan menghindari asap rokok atau penghentian merokok. Faktor resiko lainnya adalah paparan polusi udara atau debu atau asap di tempat bekerja. PPOK tidak sepenuhnya dapat sembuh, tetapi terapinya dapat meringankan gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi resiko kematian. Faktor resiko dari PPOK dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mayor dan juga minor. Untuk faktor resiko mayor antara lain kebiasaan merokok, adanya gangguan fungsi paru, pertambahan usia, jenis kelamin laki-laki yang dikaitkan dengan kebiasaan merokok, paparan senyawa-senyawa berbahaya di lingkungan kerja seperti pekerja pertambangan emas dan batu bara, paparan silika pada industri kaca dan keramik, dan sebagainya. Faktor resiko utama lainnya adanya defisiensi enzim alfa antitripsin yang merupakan satu kelainan genetik khususnya pada penderita emfisema. Sedangkan untuk faktor resiko minor antara lain polusi udara, reaktivitas bronkal, kemudian riwayat keluarga, status nutrisi, infeksi saluran pernafasan, dan juga status sosioekonomi. Klasifikasi PPOK dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu kategori beresiko, kategori ringan, kategori sedang, kategori parah, dan juga kategori sangat parah. Tentunya ini nanti diklasifikasikan berdasarkan gejala yang muncul dan juga pemeriksaan fungsi faal paru. Untuk terapi PPOK dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu terapi farmakologi yang tentunya harus mengacu pada algoritma terapi baik nasional maupun internasional, di mana untuk terapi farmakologi terdiri dari obat-obat simpatomimetik, obat-obat antikolinergik, obat-obat metilsantin, obat-obat kortikosteroid, fosfodiesterase inhibitor, dan juga antimikroba. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi dilakukan dengan cara berhenti merokok, rehabilitasi paru, dilakukan vaksinasi, dan juga terapi oksigen. Sebagai calon apoteker, tentunya kalian harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana bisa membedakan PPOK dengan penyakit paru lainnya, apakah tujuan terapi dari PPOK, bagaimana pilihan terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk pasien PPOK, bagaimana mengevaluasi outcome terapi pada pasien PPOK, bagaimana mengidentifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi solusinya, edukasi dan informasi apa yang disampaikan kepada pasien ataupun juga kepada keluarga pasien. Untuk memudahkan proses pembelajaran, mahasiswa dapat memulainya dari 2 kasus berikut. Yang pertama,
Tuan RSA usia 73 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 150 cm, datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas yang dideritanya sejak 3 hari yang lalu. Sesak dirasakan semakin memberat dan meningkat, dan sesak ini tidak dipengaruhi oleh adanya makanan dan minuman. Biasanya sesak akan sedikit berkurang bila pasien beristirahat. Sesak nafas diikuti dengan keluhan batuk dan berdahak, kadang sulit dikeluarkan dan dahak keluar kadang berwarna putih atau kadang sedikit hijau. Dahak berdarah negatif dan batuk dirasa pasien kurang lebih 1 tahun yang lalu. Batuk dirasakan semakin sering, pasien mengalami demam sejak 3 hari yang lalu, riwayat mual negatif, muntah juga tidak ada, dan tidak ada juga rasa nyeri di sekitar perut. Untuk buang air kecil dan buang air besar normal. Pasien belum pernah merasakan sesak seperti ini dan belum pernah mendapatkan perawatan. Untuk riwayat merokoknya positif, riwayat penyakit terdahulunya DM-nya juga negatif, hipertensinya negatif, sakit jantung juga negatif. Riwayat penyakit keluarga tidak ada. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90 mm/Hg, nadi 92 kali per menit, respiration rate 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Hasil asesmen menunjukkan pasien menderita PPOK eksaserbasi akut. Sedangkan untuk kasus 2, ada pasien inisial Tuan W, 65 tahun, 70 kg, dan tinggi badan 160 cm, merokok 20 batang per hari selama 20 tahun. Tuan W mengalami batuk kronik 2 tahun terakhir, kadang batuk disertai sputum berwarna kehijauan dan kadang mengalami sesak nafas. Riwayat penyakit terdahulu tidak ada DM, tidak ada hipertensi dan juga tidak ada sakit jantung. Riwayat penyakit keluarga juga tidak ada. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 120/85 mm/Hg, nadi 90 kali per menit, respiration rate 25 kali per menit, suhu 37 derajat, dan hasil asesmen menunjukkan Tuan W menderita PPOK. Nah, dari kasus tadi Anda diminta untuk berdiskusi dengan pertanyaannya. Pertanyaan untuk diskusi, identifikasi manifestasi klinis yang spesifik untuk PPOK, tentukan diagnosis banding PPOK dengan penyakit saluran pernafasan lainnya, tentukan tujuan terapi yang akan diberikan, tentukan terapi farmakologi, tentunya dengan mengacu pada algoritma terapi nasional dan juga internasional, serta terapi non-farmakologi. Tentukan parameter evaluasi outcome terapi, identifikasi masalah terkait obat, dan rekomendasi solusinya. Berikan informasi obat, terutama teknik penggunaan alat inhalasi, berikan informasi obat dan edukasi ke pasien ataupun keluarga pasien. Tuangkan hasil diskusi kalian dalam bentuk PPT. Setiap kelompok cukup mengerjakan 1 kasus, tetapi dalam 1 kelas harus terdapat kelompok yang mengerjakan kasus 1 dan juga kasus 2. Nanti untuk pembagian kasus dapat dilakukan oleh PJ kelas. Saya ingatkan pula jangan lupa untuk memberikan sumber referensi yang kalian ambil pada setiap slide-nya. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi. Selain referensi-referensi tersebut, mahasiswa dapat merujuk pada pedoman, guidelines, ataupun jurnal yang berasal dari dalam dan luar negeri. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan terkait PPOK dan studi kasus yang akan kita diskusikan. Semoga seluruh mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam materi farmakoterapi PPOK ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berdiskusi dan sampai jumpa di kelas klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.